Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, yaitu bab 1 tentang Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Aku selalu dekat dengan Allah berkaitan dengan Asmaul Husna. Kita bahas dulu pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berasal dari kata asmaun yang berarti nama-nama, dan al-husna yang berarti baik, bagus, dan indah. Jadi secara bahasa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Sedangkan pengertian secara istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Asmaul Husna. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama Allah yang baik. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas 7 di antaranya. Apa saja itu nama-nama Allah yang akan kita bahas? Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Karim, yang berarti yang maha mulia. Al-Karim juga diartikan sebagai yang maha pemberi dan yang maha pemberi maaf. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Al-Karim terdapat dalam sifat menjadi orang yang dermawan. Kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis, membantu teman yang sedang dalam kesulitan, dan menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan kita. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Mu'min, yang berarti yang maha pemberi rasa aman. Al-Mu'min artinya dia pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Al-Mu'min
tergambar dalam sikap menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Misalnya, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, terus membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan raya. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Wakil, yang berarti Maha Pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Al-Wakil tergambar dalam aktivitas sikap senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadi orang yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, lalu bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Matin, yang artinya Maha Kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Perwujudan meneladani sifat Allah Al-Matin, yaitu menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Misalnya, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Lalu, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Jami, yang berarti yang Maha Menghimpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lain di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami, yaitu berkarakter pemimpin. Misalnya, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, dan hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Adil, artinya yang Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita
yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali, ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas, dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi, jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan suatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-adl, yaitu berlaku adil. Misalnya, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita sendiri, dan menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Akhir, artinya yang maha akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha akhir yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir adalah menjadi orang yang bertakwa. Misalnya, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya, dan meninggalkan serta menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan lainnya.